Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini saya akan membuat video yaitu tentang presentasi tugas akhir PKS 2 atau pengenalan komputer dan software 2. Ya, sebelum lanjut kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nathanael Nainggolan, NIM 120 180 050 dari program studi biologi TPB 38. Nah, di tugas ini saya mengambil dua program, yaitu untuk program pertama yaitu programnya tentang program menghitung data gizi pada manusia. Dan program yang kedua saya mengambil program data kelompok makanan pada hewan, kelompok makanan hewan. Nah, hal yang akan dibahas dari video ini yang pertama adalah latar belakang, yang kedua penjelasan flowchart program, yang ketiga penjelasan kode program, dan yang keempat demo program. Untuk latar belakangnya, mengapa saya mengambil dua program ini? Untuk program yang pertama yaitu program menghitung data gizi manusia. Nah, di kehidupan sehari-hari, gizi sangat penting dalam kehidupan, terutama bagi kehidupan manusia, di mana program ini akan menghitung semua kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tiap manusia, dari berat badan, dihitung dari berat badan, tinggi badan, dan usia dari manusia tersebut. Dan di sini program akan menampilkan berapa gizi-gizi yang dibutuhkan seperti lemak, karbohidrat, dan juga protein. Untuk program yang kedua, latar belakangnya mengapa saya mengambil ini program data kelompok makanan hewan, karena ini berhubungan dengan program studi yang saya ambil, yaitu program studi biologi, dan juga di sini saya mengambil di bidang biologinya untuk memudahkan saya mengelompokkan data-data makanan pada hewan. Oke, lanjut ke penjelasan flowchartnya. Di sini saya sudah siapkan flowchartnya. Untuk program yang pertama, ini dia flowchartnya. Saya tidak menggunakan Flowgorithm, tapi saya menggunakan Microsoft Word. Karena mengapa? Karena menurut saya jika kita membuat secara manual tanpa Flowgorithm itu lebih mudah dan bisa diperingkas. Sedangkan di Flowgorithm itu masih banyak yang tidak lengkap. Oke, flowchartnya kayak seperti ini. Kita mulai start. Dan di sini saya mendeklarasikan integer dari array, integer biasa, dan string. Integer deklarasi ini yang akan dibutuhkan pada saat input dan output nanti, dan semua pernyataan. Nah, di sini saya menggunakan do. Jika saya menggunakan do, sudah dipastikan di bawah akan ada while. Berarti di sini sudah ada perulangan, dan di sini saya menggunakan do while. Output pernyataan. Kenapa di sini ada output pernyataan? Karena pernyataannya banyak. Jika ditulis semua mungkin tidak cukup. Di sini output pernyataan seperti selamat datang di program ini. Di sini ada pilihan, menu pilihan 1 dan pilihan 2. Lalu di sini saya menginputkan menu. Maksudnya menginputkan menu karena di sini ada pilihan, di programnya itu ada pilihan 1 dan pilihan 2. Di sini pilihan input menu ini kita memasukkan pilihan kita, pilih 1 atau pilih 2. Nah, di sini saya menggunakan switch cache. Ini salah satu jenis percabangan. Nah, switch menu maksudnya ketika kita memilih switch menu dan cache 1, ketika memilih menu itu sama dengan 1, jika true maka yang keluar ini, dan jika false dia akan balik ke diseleksi ke case 2. Nah, jika true maka ini pernyataannya di output pernyataan seperti yang selamat datang, seperti menu tampilannya. Lalu input n ini digunakan untuk membatasi for ini. Nah, lalu ada output semua pernyataan. Maksudnya output semua pernyataan itu seperti output nama yang telah kita deklarasikan, itu arraynya, output nama, output usia, dan sebagainya. Lalu kita input. Di setiap output ini pasti ada input, dan itu akan banyak sekali, tidak saya tulis semua, mungkin sudah paham. Nah, lalu di sini ada if. Kenapa ada if? Karena dalam program hitung data gizi ini laki-laki dan perempuan itu beda.
kebutuhannya, dan rumusnya pun beda. Jadi jika laki-laki, maka semua rumus fungsi untuk menghitung data gizi akan keluar, dan output pernyataan semua pernyataan seperti protein rumusnya ini, energi rumusnya ini, lemak rumusnya ini. Nah, jika salah, else if, saya menggunakan else if. Jika salah dan jika dia wanita, maka yang keluarnya semua fungsi rumus menghitung kebutuhan wanita. Nah, jika true. Nah, jika salah, jika true, ini rumusnya semua rumusnya akan keluar dan semua output dari rumus ini akan keluar. Nah, jika salah, output yang Anda masukkan salah, berarti jika kita tidak menginputkan dengan benar di jenis kelamin, jika ini artinya jenis kelamin array I, jenis kelamin pria dan wanita, jika kita salah menginputkannya maka outputnya akan ini. Sini break. Break ini digunakan pada switch case. Ketika break dia akan balik ke atas dan lalu tekan tombol sembarang. Ini nanti di program saya akan gunakan. Ini tekan tombol sembarang ini untuk fungsi dari get karakter. Get karakter ini untuk menjeda dari program saya sebelum melakukan while. Nah, di sini lanjut ke case 2. Case 2 itu pilihannya tidak, langsung di exit saja. Ini adalah fungsi exit. Berarti fungsi kita akan langsung keluar. Nah, di sini default maksudnya ketika antara 1 dan 2 tidak ada pilihan, ataupun di sini atau tidak ada menu pilihan antara 1 dan 2, maka dia keluarnya seperti ini. Output pilihan tidak ada di menu, tekan tombol sembarang, lalu get ch. Get ch ini sama untuk get karakter, jadi semua karakter akan dipilih, lalu pack break di sini, lalu ada while di sini. While menu tidak sama dengan 10. Jadi ketika kita menginputkan menu 1 ataupun 2, maka dia akan while dan mengulangi lagi program tersebut. Dan di sini jika while sama dengan 10, berarti jika while sama dengan 10 dia langsung end. Dan di sini juga ketika dia di exit, ini adalah sebuah fungsi langsung mengakhiri program. Di sini sama saja dengan end ya. Jadi ketika di exit dia langsung end. Oke, lanjut kita ke programnya. Nah, di sini bisa kita lihat di programnya saya menggunakan 2 jenis file header, yaitu iostream dan Konioha. Konioha ini sebenarnya tidak terlalu digunakan sekali karena include konio.h ini cuma digunakan untuk get karakter. Nah, di iostream di sini saya mendeklarasikan semuanya, semua integer, string dan float. Dan di sini saya menggunakan for. For ini sebenarnya cuma hiasan saja untuk loading. Di sini tidak saya buatkan flowchartnya karena ini for-nya biasa saja. Ini for, di sini ada system close, artinya ketika ini sama dengan clear screen. Jadi ketika semua ini sudah tampil, maka akan ada sistem CLS yang berarti mengclear semua tulisan atau elemen yang ada di layar tersebut. Di sini do yang kita gunakan tadi, do while. Nah, do. Nah, di sini sistem CLS lagi, berarti akan hilang semua menu yang ada di atas, semua tampilan yang ada di atas. Lalu di sini pernyataan, menu pilihan, lanjutkan. Nah, di sini ada pilihan, lanjutkan dan 2. Lalu masukkan pilihan, langsung chain menu. Nah, chain menu itu masukkan menu ini tadi antara 1 dan 2. Nah, ketika kita memilih 1, maka ini yang keluar. Nah, di sini ada berapa pernyataan, lalu chain n untuk membatasi for ini berapa jumlah data yang diinputkan, lalu kita masukkan n. Nah, untuk membatasi for ini, lalu masukkan data orang ke 1. Ini maksudnya masukkan data orang ke 1 gitu, karena dia menggunakan 0, kita mulai dari 1. Masukkan nama. Nah, di sini saya menggunakan getLine dan di atasnya chain ignore. Kenapa saya menggunakan getLine? Di sini kalau saya menggunakan chain biasa, maka input string itu tidak bisa menginputkan space atau cuma hanya terbaca satu kata. Jadi agar saya bisa membaca space atau beberapa kata dari nama seseorang, saya menggunakan getLine. Nah, ini masukkan usia. Di sini ada chain usia, code jenis kelamin, ada jenis kelamin, array, pakai array semua. Di sini saya menggunakan array. Nah, di sini ketika pria, ketika JK, ketika menginputkan jenis kelamin string, ini kan string, jenis kelamin itu sama dengan laki-laki, maka rumusnya ini saya sudah cari di internet, rumusnya memang benar seperti ini. Maka yang keluar kebutuhan energinya, ini rumus dari kebutuhan energi. Lalu protein, rumus protein ini 0,15 atau 15% daripada energi. Lalu kebutuhan protein Anda,
Nah, ini yang keluar, maka yang ditampilkan proteinnya. Lalu kebutuhan lemak. Nah, L di sini sudah saya deklarasikan semua di atas. Lemak itu 0,25 atau 25% dari energi. Nah, di sini sudah. Nah, jika salah, saya menggunakan if lagi. Jika salah, if lagi, if wanita. Jika wanita, ini yang keluar semuanya. Ini sampai sini bisa dilihat ya. Nah, jika salah, if else, menggunakan if lagi. Nah, data yang Anda memasukkan tidak valid. Berarti pada saat Anda menginputkan ini jenis kelamin, itu Anda tidak valid. Lalu n-line di sini tekan sembarang. Nah, di sini tekan sembarang maksudnya kalau kita tidak memasukkan get ch atau get karakter ini, maka dia langsung while, langsung balik lagi ngulang ke sini. Jadi ini untuk menjeda saja, menjeda. Jadi ketika kita menginputkan karakter, dia langsung break, langsung balik ke while. Oke. Nah, di sini case 2. Case 2 karena pilihannya tidak. Nah, pilihannya tidak, maka dia langsung fungsi exit atau keluar. Jadi program itu langsung berakhir. Nah, langsung default ketika tidak ada yang dipilih antara 1 dan 2, maka pilihannya akan ini. Pilihannya tidak ada di menu dan tekan sembarang tombol. Nah, tekan sembarang tombol sama seperti ini. Untuk kembali ke menu utama, kita menggunakan get karakter untuk kembali ke while. Break. Nah, di sini while. While ini setelah case 1, case 2 dan default itu mengalami break, maka dia akan while. Ketika statementnya menu tidak sama dengan 10. Ketika menginputkan 10, maka while-nya itu akan tidak. Sebenarnya ini untuk bisa kita apapun ya, kecuali jangan 1 dan 2 ya. Lalu return nor. Nah, lalu kita akan langsung saja ke demo programnya ya. Kurang lebih seperti ini. Saya compile dulu. Saya akan menjalankan demo dari program ini. Nanti lagi proses compiling, mungkin agak lama. Kita lagi proses compiling. Ini di sini ya. Nah, di sini fungsi dari for kita tadi itu menggunakan loading untuk memperkenalkan diri saya. Mungkin ini cuma hiasan dan mungkin bisa oke. Di sini data menu pilihan. Data kebutuhan gizi di sini adalah saya buat pernyataan atau statement. Nah, di sini switch case kita. Nah, berjalan. Masukkan pilihan Anda ini chain menu. Kita klik 1 misalnya lanjutkan. Berapa jumlah data yang ini diinputkan? Misalnya kita ingin menginputkan 3. Masukkan nama, misalnya Nata, Nael, Nainggolan. Karena di sini saya sudah menggunakan get line, jadi kita bisa menggunakan spasi. Usia, misalnya usia saya 19 tahun. Jenis kelamin pria, tinggi badannya 162. Dalam centimeter sudah dikasih keterangan. Berat badan itu 45 dalam bentuk kilogram. Nah, di sini sudah keluar. Kebutuhan energi Anda 1363,3 kcal. Kebutuhan protein Anda 204,492. Nah, di sini sudah keluar semua. Lalu masukkan orang kedua. Ini adalah fungsi dari array kita. Orang kedua namanya misalnya Ahmad saja ya, Ahmad, enter. Usianya 20. Misalnya kita buat 20 tahun saja. 20. Jenis kelamin kita buat pria. Kita buat yaudah pria saja ya, pria. Di sini saya inputkan huruf kecil, huruf besar tidak apa-apa karena sudah saya buat program or P-nya kecil atau P-nya besar pun juga bisa. Tinggi badan di sini kita buat 170 dalam sentimeter. Berat badan kita buat 50 dalam kilogram. Nah, di sini kebutuhannya sudah keluar. Kebutuhannya sudah keluar semua 1465 kcal. Ini satuan daripada kalori ya. Nah, di sini data yang kedua ya, data yang orang ketiga. Karena kita ingin menginputkan 3 ada di sini. Inputkan 3 jadi yang keluarnya 3. Coba kita buat wanita aja. Coba Ratu namanya. Misalnya saja Ratu. Usianya dia 22 tahun.
jenis kelamin kita buat wanita, enter. Tinggi badan itu 170 misalnya, berat badan dia 56, enter. Nah, di sini. Nah, di sini semuanya sudah keluar, lalu muncul tekan tombol sembarang untuk kembali ke menu utama. Kita pencet tombol sembarang, bebas mau tombol apa aja. Misalnya kita tekan tombol H. Nah, dia langsung ke menu utama lagi. Misalnya kita pilih 2, maka dia akan close, exit. Nah, jadi kita demokan lagi, kita ulang lagi. Di sini banyak sekali fungsi-fungsi yang sudah saya jabarkan dari program ini. Nah, misalnya saya membuat pilihan 3, maka yang keluar seperti ini. Pilihan tidak ada di menu, tekan tombol sembarang lagi. Jadi sudah ada, jika kita menuliskan 3, kita bisa mengulang lagi. Kita klik 1, di sini juga jika kita misalnya kita 1 ya, nama kita buat asal aja, usia 19 tahun. Nah, di sini kalau kita salah menginputkan jenis kelamin, misalnya pria ada e-nya ini aja kayak gini atau laki-laki. Karena di sini sudah kasih laki-laki, maka dia akan error. Data yang Anda masukkan tidak valid. Di sini sudah jelas ya. Tekan tombol sembarang untuk kembali ke menu utama. Jadi jangan sampai kita tidak valid. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu dari programnya ini. Ini program pertama dari saya. Lalu kita ke flowchart program yang kedua. Flowchart program yang kedua ini yaitu data kelompok hewan. Di sini kita start integer, lalu string, do, sama seperti tadi. Sebenarnya hampir sama seperti tadi, cuma statement pada if-nya lebih banyak dan lebih agak diubah. Nah, di sini sama semua, integer for-nya masih sama, tekan tombol sembarang lalu get ch, output pernyataan semua integer variable string. Nah, di sini ketika if sama dengan mk ini itu makanannya itu sama dengan daging, order pernyataannya di sini jika diprogram itu karnivora. Jika if mk makanan hewan itu tumbuhan, output pernyataannya adalah herbivora. If output pernyataan juga. Nah, di sini juga ada output pernyataan. EMKI ini semuanya nanti ada di program juga jika semuanya ini benar, karena ketika dia ini ada yang salah dan kita tidak menggunakan ini, maka dia akan salah semua ya. Dia akan output salah semua. Jadi kita tambah ini biar program itu bisa memilih salah satu. Nah, ini outputnya nlen, jika salah output salah, jika tidak ada yang diinputkan dari keempat ini. Lalu break. Nah, lalu di sini kita pakai switch case juga. Ini case satunya ketika memilih lanjutkan. Nah, ketika kita case 2 atau memilih tidak, itu program akan membuat exit atau keluar. Nah, jika tap out atau tidak memilih 1 dan 2, maka program akan mengeluarkan pilihan tidak ada di menu. Get ch break. Lalu di sini while sama aja, while dengan 10. Nah, di sini sebenarnya mainnya ada di sini dari if ini. Di sini kita menggunakan, intinya ketentuan program ini kita sudah memenuhi syarat semua dari program 1 dan program 2 kita sudah memenuhi syarat, yaitu kita sudah menggunakan perulangan, ini perulangan, kita sudah menggunakan percabangan, ini percabangan, dan juga kita sudah menggunakan array. Di sini array yang kita kombinasikan dengan for. Nah, di sini input semuanya array. Dia akan berulang-ulang sampai array-nya selesai. Oke, lanjut kita ke programnya. Untuk programnya seperti ini, sama saja saya membuat 2 file header, yaitu ada include airstream dan include conio.h. Nah, kita agak zoom lagi biar lebih kelihatan. Nah, di sini saya mendeklarasikan semua yang ingin saya inputkan dan yang akan saya pakai. Di sini ada integer main dan integer menu, pokoknya integer dan string. Stringnya dalam jenis array semua. Nah, di sini for seperti loading tadi, sistem CLS sama untuk meng-clear screen. Nah, di sini saya ada menu pilihan 1 dan pilihan 2. Ketika saya memasukkan scene menu atau pilihan atau 1 atau 2, maka dia akan balik ke switch case. Nah, di switch case ini saya menggunakan switch case 1, yaitu statement. Di sini ada statement. Nah, di sini chain end gunanya untuk membatasi for.
Nah, di sini saya masukkan nama chain ignore, getLine saya menggunakan nama seperti ini, getLine juga agar nama hewan bisa di space. Karena ada nama hewan seperti kura-kura dia menggunakan space. Nah, jadi di sini bebas kita mau menginputkan nama hewannya apa. Di sini ada habitat. Contohnya habitat itu adalah hutan. Habitatnya adalah gunung, pegunungan, sungai. Itu salah satu jenis habitat. Nah, di sini yang menjadi program utama kita di sini. Nah, ketika daging atau tumbuhan atau serangga atau segala, jadi if MKI makanan sama dengan daging, array. Jenis hewannya adalah karnivora, jika tumbuhan herbivora, jika serangga insektivora, jika segala omnivora. Jadi, jika kita memilih dari ini, maka program otomatis akan menampilkan ini. Nah, dia akan mengkelompokkan. Nah, jadi di sini ada if else lagi. Jika F ini maka yang keluar endline. Agar apa? Agar ketika kita milih salah satu ini dia masih bisa true. Nah, di sini else jika kita tidak menginputkan semua ini salah atau tidak menginputkan dari 4 pilihan ini, maka data yang Anda masukkan salah. Nah, lalu di sini di bawah for tekan tombol sembarang, itu kita menggunakan variasi dari get ch ini yang harus diperhatikan. Dari program 1 hingga program 2 kita menggunakan file header include conio.h, jadi tidak bisa menggunakan stream. Di sini gunanya untuk menjeda atau mendapatkan input karakter ya, lebih tepatnya get ch ini seperti chain karakter. Nah, di sini ada case 2 exit. Ketika saya memilih 2 di dalam menu tersebut, maka program tersebut langsung keluar, langsung exit. Nah, di sini defaultnya ketika pilihan tidak ada di menu, pilihan ini tidak ada di menu, atau kita memilih 3, 4, 5 dan sebagainya, maka dia akan masuk ke default. Ini dari program Sweetcase kita. Maka langsung menu, pilihan tidak ada di menu, tekan tombol sembarang untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini kembali ke menu utama, tekan tombol sembarang. Ini adalah variasi dari get karakter kita untuk menjeda program tersebut tidak langsung while dan clear screen. Oke. Nah, di sini while-nya tidak sama dengan 10 atau mau kita ubah sama dengan 11 pun tidak apa-apa, karena itu untuk membuat ketika program menginputkan path dia masih bisa mengulangi lagi kesalahannya tersebut. Oke, kita langsung run saja programnya. Kita compile dulu. Nah, di sini langsung keluar tugas akhir PKS 2. Kita zoom saja. Sini loading dulu, itu dari for kita pilih satu misalnya. Masukkan data yang diinputkan. Misalnya kita ingin menginputkan 3. Nama hewan gajah misalnya. Kita tulis nama hewannya gajah. Habitatnya hutan. Misalnya kita hutan. Nah, jenis daging yang harus diperhatikan di sini. Di sini ketika huruf besar huruf kecilnya ya. Ketika kita inputkan daging misalnya, daging ya. Nah, di sini tampil termasuk jenis hewan karnivora otomatis. Begitu ya kurang lebih. Nah, coba kita ulang karena kita mintanya tadi 3, kita buat lagi misalnya rusa. Habitatnya hutan juga, hutan. Jenis makanan. Nah, harus diperhatikan ini huruf besarnya ya. Sini kita ikuti contoh yang ada di sini. Nah, misalnya kita input dari sini kita T-nya aja kecil, tumbuhan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, data yang Anda masukkan salah, tolong perhatikan pemakaian huruf kapital dan tanda baca. Nah, di sini ya. Di sini yang salah. Jadi, ketika kita salah menginputkan pemakaian huruf kapital, maka dia akan kembali ke else. Ya, oke, langsung di sini tenang saja. Saya sudah membuat while di sini. Jadi tekan tombol untuk kembali ke menu utama, atau di sini sudah ada break. Langsung saya break. Oke, langsung kita klik lagi satu, kita ulangi lagi. Misalnya kita minta 2. Nama hewan misalnya rusa. Nah, habitatnya hutan. Dia pemakan tumbuhan. Nah, di sini otomatis hewan tersebut adalah jenis hewan herbivora. Nah, di sini dalam bidang biologi ini mungkin sering dipakai, meskipun ini dasarnya tapi bisa dipakai ya, agar lebih mudah mengkelompokkan atau membuat data dari hewan.
dan bisa digunakan variasi lain. Misalnya kita buat namanya misalnya ikan, habitatnya sungai atau perairan, sama saja kita buat sungai saja. Dia pemakan segala harus diperhatikan ya tanda huruf kapitalnya. Nah, di sini termasuk jenis hewan omnivora. Lalu ada statement, tekan tombol sembarang untuk kembali ke menu utama. Kita tekan tombol sembarang saja. Nah, dia akan kembali. Nah, jika kita memilih 2, maka dia akan exit. Nah, kita run lagi. Di sini loading. Nah, sini misalnya kita tekan tombol 3, maka dia akan pilihan tidak ada di menu atau default. Ini fungsi dari default. Tapi tenang, di sini saya buat dari get karakternya. Jadi kita bisa mengulangi lagi dengan menekan tombol sembarang. Nah, seperti ini. Oke, sebenarnya segitu saja sebenarnya program dari saya. Tidak sulit dan tidak simple, dan sebenarnya lumayan berguna ya. Sekian saja presentasi video yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.